Dan ketika news ini terjadi kan pasti kan ayah kamu tahu kan apa yang terjadi, pasti nggak sih? Apa advice dia kepada kamu saat itu? Go home. Go home. To Indonesia. Tanpa anak-anaknya. Yeah. Terus apa dia punya strategi? Cuma go home aja begitu? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Berawal dari pertengkaran antara suami istri dengan nada suara yang lebih keras, anak dari Gilbert Lumendong, yaitu Geren Lumendong, berlanjut ke pelaporan kepada pihak yang berwajib. Adapun peristiwa ini terjadi ketika mereka stay di Australia. Akibat pertengkaran yang terjadi, akhirnya mereka suami istri bersepakat untuk berpisah sementara waktu. Sesuatu yang mengejutkan datang dari Pendeta Gilbert Lumendong yang merupakan ayah kandung dari Geren Lumendong, memberikan sebuah nasihat melihat kondisi rumah tangga dari anaknya yang sedang tidak baik-baik saja. Dia memberikan nasihat agar anaknya pulang tanpa istri dan anak-anak Geren kembali ke Indonesia, dan selanjutnya nasihat-nasihatnya sepertinya tidak memberikan strategi-strategi untuk membantu penyelesaian masalah rumah tangga anaknya. Meskipun orang tua seharusnya tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga anaknya, tetapi dalam kasus tertentu perlu juga memberikan dukungan, apalagi Pendeta Gilbert merupakan seorang hamba Tuhan yang melayani begitu luar biasa. Berikut penjelasan video selengkapnya. Restraining order dari kamu kepada keluarga ini? Iya, jadi restrain me from that, and itu yang one-sided, dan everything that's one-sided gitu isn't fair, you know. Kalau misalnya you see the lady justice, kan justice is blind, dia lihat yang mana yang salah yang benar. Nah, ini benar-benar kalau di Western world timpang sekali kepada kalau perempuan ngomong harus dipercaya gitu. Jadi believe all women. Nah, makanya banyak grup ayah-ayah di Australia yang sangat very at risk, yang benar-benar mereka buat grup khusus jauh dari anak, mereka suicidal rate-nya tinggi, mereka seek mental health sulit. Jadi most victims of like suicide, mental health and all that sebenarnya di Australia is male gitu. Okay. Nah, itu yang something yang bit different di Indonesia ini. Itu surat tersebut, kemudian tadi restraining order tersebut, itu kalau kamu nggak make your case, itu langsung diputuskan begitu aja. Kamu nggak bisa gini appeal atau deny or whatever, itu nggak bisa? Bisa appeal if I use a lawyer, if I have enough money untuk sewa Australian law practitioner. But you do have money, to be honest. I mean, you're not poor. Honestly, back then I was poor. I had to live in my car for a few days. I had to live in people's houses, live on sofas, because... Sorry, kamu kan di Australia, mana bisa bilang poor banget maksud saya? Because when I lost my family, everything goes to the family, and I lost everything. How about your father? Kan your father not poor. Now that's another story. But it's linked gitu maksud saya gitu loh. Kenapa kamu nggak pakai lawyer juga untuk appeal? Maksud saya itu pertanyaan saya. Why? Because beda approach antara Gen X sama my age. Oke, gimana? Tell me. Beda approach, dimana kalau di Indonesia hukum itu untuk fight, untuk bercerai. Kalau di Australia hukum itu untuk kita duduk mediasi, untuk kita ngobrol berdua. Alright, jadi kamu ada mediasi juga ternyata kan? Karena aku nggak disetujui pakai lawyer, aku nggak di-fund pakai lawyer, dan aku nggak di-fund selama di Australia. Oke, ketika news ini terjadi kan pasti kan ayah kamu tahu kan apa yang terjadi, pasti nggak sih? Apa advice dia kepada kamu saat itu? Go home. Go home. To Indonesia. Tanpa anak-anaknya. Yeah. Terus apa dia punya strategi? Cuma go home aja begitu? Have faith that God will open the way. That's all. Dia nggak pernah offer bilang, I'll find a lawyer, we'll go back to Australia, bla bla bla, nggak ada. Oke, jadi itu udah three years ya, 3 tahunan. Kamu sampai hari ini sejak keluar restraining order tersebut ya, belum pernah kontak sama anak-anak kamu, benar? Kontak, ngeliat foto yang anak kedua aku, bahkan nggak tahu nama aku, nggak kenal papanya siapa. It's really hard. Yeah, of course, I'm sure. And kamu pernah coba nggak sih kontak istri kamu juga tidak Kalau aku kontak itu against the law. Against the law, dan aku langsung di charge with a crime.
Dan boleh itu nggak? very serious. Oh, boleh nggak misal contohnya keluarga kamu yang kontak istrinya kamu? Sampai sekarang masih ada hubungan itu, Oke. gitu. Tapi Tetapi tidak ada progres antara hubungan aku dan anaknya, gitu. Oke. But my family is free to contact them. But Oke. still ada di ordernya satu yang bilang bahwa kalau aku mau aku pass on a message, nah itu langsung aku di-charge with a crime. selama proses 3 tahun ini, sebetulnya apa sih tujuan istri kamu? Oh, you have to ask her. Maksudnya, what does she want actually? If she wants a divorce, if she wants a divorce, udah terjadi. Jadi bukan divorce dong. I have no idea. That's why ini aku udah belajar Alkitab 4 tahun. Kita sekolah belajar Alkitab 4 tahun. Setelah itu aku punya komentari 8.000 buku untuk belajar ekspositori dari setiap ayat-ayat. Sampai hari ini aku nggak ngerti perempuan. Oke. Alright. Oke. Jadi kamu nggak tahu lah, intinya istri kamu tuh sebetulnya pengen apa? Nggak tahu. Nggak tahu sama Your sekali. family sebetulnya tidak ada satupun yang tahu. Maybe they know, but no one ever told me. I would do anything to see my kids again. Oke, pernah nggak ada misalnya keluarga istrinya ini pernah nggak request contoh minta uang kah atau apakah, ada nggak? Aku di close loop, that's why I'm a single fighter gitu. Aku di close loop sama the grandparents of my kids, gitu. Okay. And itu yang sad sih maksudnya. Padahal aku tahu sesuai hukum, dasar-dasar hukumnya, karena aku di sana selama mungkin 4-6 bulan aku cari lawyer-lawyer yang gratis, aku belajar family law dari pertama sampai terakhir, karena aku nggak bisa bayar konsultasi sejam $400, 4 juta, aku nggak ada pada saat itu, dan aku jadi belajar sendiri, jadi aku tahu dan nafsirkan hukum itu kayak belajar Alkitab, Sure. gitu. Jadi satu ayat ini nyambung sama ayat ini, satu ayat ini, dan itu tergantung tafsiran siapa yang menafsir dan seberapa lihainya dia untuk mempresent to the judge, Iya, begitu. Jadi your parents juga belum kontakkan sama ini ya, sama anak-anak kamu? Kontak kan sama anak-anak? Ada, sama 3 tahun ini. Ada. Terus gimana anak-anak kamu? I have no idea. Nggak, your parents nggak kasih tahu kamu? No. Why? Are you in a good relationship with your father? In a way, right now we're still figuring things out. Oke. Tapi before it was okay. Jadi aku kan mengajukan pengunduran diri harus ke my dad, Yeah. gitu. We've talked a lot, and there's something that we don't see eye to eye. Dan ini semua karena kasus istri kamu dan anak-anak kamu, Mulainya iya. Alright, oke. Jadi kemarin kasus ayah kamu viral, apa yang dikatakan itu, kamu know nothing about it, of course. Melihat kasus ini, tentu banyak di antara kita sebagai umat Tuhan merasa sangat menyayangkan dan miris hati karena yang mengalami adalah seorang hamba Tuhan yang seringkali tersorot oleh sosial media dan seringkali tampil dalam video-video klip mengenai bagaimana pelayanannya yang begitu luar biasa. Ditambah lagi, Karen merupakan anak salah satu pendeta atau hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia, yaitu Pendeta Gilbert Lumaendong. Pendeta Gilbert seringkali menjadi penasehat spiritual dan ada begitu banyak nasihat-nasihatnya yang meneguhkan dan menguatkan setiap umat Tuhan, bukan hanya dari kalangan dan dengan kasus atau persoalan-persoalan yang sederhana saja. Bahkan beliau juga kerap kali memiliki hubungan dengan orang-orang intelektual, dengan pemuka-pemuka agama yang memiliki ilmu yang tidak rendah, dan juga seringkali berelasi dengan unsur-unsur pemerintahan, dan banyak sekali nasihat-nasihatnya begitu sangat diterima dan sangat menguatkan orang-orang yang membutuhkan nasihatnya. Tetapi ketika anaknya mengalami persoalan dalam rumah tangganya, sesuatu yang mengagetkan ketika nasihat yang diberikan oleh Pendeta Gilbert
supaya anaknya, yaitu Garen, yang sedang stay di Australia untuk kembali ke Indonesia tanpa membawa anak dan istrinya, karena memang hal itu tidak mungkin karena mereka sedang mengalami hubungan yang sangat tidak baik. Ada kemungkinan mengapa Pendeta Gilbert memberikan nasihat demikian kepada anaknya. Yang pertama, tentu kita dari pihak luar tidak mengetahui secara mendalam seperti apa bangunan atau struktur dari kasus yang dialami di dalam rumah tangga Garen dengan istrinya, dan bagaimana mereka sudah melakukan pendekatan atau komunikasi yang intens tetapi mengalami stuck. Apalagi penanganan hukum di Australia berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan alasan dari Pendeta Gilbert untuk memberikan nasihat agar Pendeta Garen kembali ke Indonesia adalah untuk kembali fokus melayani dan menenangkan diri, memohon petunjuk dari Tuhan supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari petunjuk Tuhan untuk penyelesaian persoalan rumah tangga yang sedang mereka alami. Jadi, apakah nasihat Pendeta Gilbert menyuruh agar Garen kembali dari Australia untuk pulang ke Indonesia sebagai bentuk persetujuan anaknya berpisah dengan istri dan cucu-cucunya? Kita tidak tahu secara pasti, tetapi apabila hal itu terjadi, nasihat ini sangat disayangkan sekali karena memberikan dampak yang luar biasa kepada umat Tuhan. Begitu mengagumi sosok dari Pendeta Gilbert sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian, apakah ketika Pendeta Gilbert memberikan nasihat kepada Garen untuk kembali ke Indonesia sebagai bentuk rasa setuju untuk Garen, anaknya, berpisah bahkan bercerai dengan menantunya? Sekali lagi, kita tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa berdoa agar setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi di dalam pimpinan Tuhan bisa terselesaikan dan bisa kembali keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.